Perkenalkan, nama saya Gamaliel Eklesias Purba, kelas C dengan NPM B1A021126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jual beli perusahaan dan surat-surat berharga. Pengertian jual beli perusahaan. Suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Jadi, jual beli perusahaan tersebut merupakan perjanjian jual beli yang sifatnya khusus. Sifat khusus jual beli perusahaan. Pertama, perbuatan perusahaan. Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan. Menurut pola perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu tentang untung ruginya dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. Jadi jual beli ini bukan untuk kepentingan sendiri sebagai konsumen, tetapi untuk kepentingan perusahaan atau jabatannya dalam perusahaan. Yang kedua, para pihak. Salah satu atau keduanya adalah pengusaha, yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang mungkin saja bertempat tinggal tidak dalam satu negara. Yang ketiga, barang-barang yang diperjualbelikan. Biasanya barang-barang yang dagangan tidak dipakai atau dikonsumsi sendiri, tetapi untuk dijual kepada orang lain atau digunakan untuk kepentingan perusahaan. 4. Pengangkutan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan pengangkutan yang khusus pada waktu penyerahan baik melalui pengangkutan darat, laut, dan udara. Yang kelima, syarat-syarat dalam jual beli perusahaan. Syarat-syarat dalam jual beli perdata diatur dalam bab 5 buku 3 KUH Perdata. Berbeda dengan syarat-syarat dalam jual beli perusahaan, seringkali disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut. FAS atau Free Alongside Ship, syarat FOB atau Free On Board, syarat CIF atau Cost Insurance and Freight, atau syarat CF, Cost and Freight, syarat Franco. Terjadinya jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan terjadi saat delik tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang. Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dan biasanya selalu diikuti atau dilanjutkan dengan akta, meskipun perjanjian tersebut terjadi melalui telepon atau telex. Artinya kontrak standar. Purwosijo adalah formulir yang sudah dicetak rapi dengan tempat-tempat yang kosong yang harus diisi oleh pihak-pihak dalam perjanjian agar menjadi suatu kontrak yang sempurna. Menurut Munir Fuandi, suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut dan pihak lain hanya mengisi data-data informatif tertentu saja tanpa ada kesepakatan atau sedikit untuk negosiasi klausula dalam kontrak tersebut. Asas-asas yang digunakan dalam kontrak baru. Yang pertama, asas konsensualisme yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang bisa kita lihat dari pasal 1338 KUH Perdata. Asas kekuatan menurut pasal 1338 KUH Perdata. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk, yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kekuatan. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. Karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Dasar hukum kontrak baku atau standar pasal 1338 KUH Perdata. Penting perjanjian itu tidak terlarang atau pasal 1335 KUH Perdata. Tidak dilarang undang-undang tertulis
pada pasal 1337 KUH Perdata dan tidak dilarang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum tertulis dalam pasal 1337 KUH Perdata. Makna kontrak baku yaitu pertama, menampung hampir seluruh persoalan dalam hukum kontrak. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jual beli perusahaan, terutama hal yang baru. Hubungi jual beli perusahaan dengan ekspor dan impor. Ekspor dan impor dari jual beli perusahaan adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Jadi, ekspor atau impor adalah perbuatan penyerahan penjual ke pembeli. Ekspor dan impor dalamnya ada pembayaran dengan devisa, artinya alat pembayaran luar negeri. Surat-surat berharga. Apa sih surat-surat berharga? Surat-surat berharga atau commercial paper adalah suatu dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, fungsi utama alat surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi pemegang surat yang dianggap sebagai pihak dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Surat berharga memiliki banyak sekali jenisnya sobat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam pasal 6 dan 7, macam-macam surat berharga tersebut antara lain wesel, cek, kwitansi, dan surat sanggup. Ada juga surat berharga di luar KUHD tersebut, yaitu bilet, giro, kartu kredit, travel check, obligasi, surat saham, berbagai macam surat terbesar. Berbagai macam surat berharga tersebut juga punya fungsi yang beragam, mulai dari alat pembayaran, surat bukti investasi, dan surat bukti tagih. Terima kasih sudah menonton. Happy watching and subscribe. Saya Gamaliel Eklesius Purba pamit undur diri. Mohon maaf jika ada penyebutan kata atau nama yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.